Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 11 Maret 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat Nabi Mika atau nubuat Mika bab 7 ayat 14-15, ayat 18-20. Mika memohon kepada Tuhan agar dosa-dosa umat dibuang jauh-jauh, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel, dan membawa mereka kembali untuk menyayangi Allah sebagai pegangan hidup. Sedangkan pada bacaan Injil sudah sering kita dengar perumpamaan mengenai anak yang hilang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya akan mendasarkan permenungan kita pada bacaan Injil lebih dahulu, dan nanti kita gabungkan dengan bacaan yang pertama. Dua hal yang saya tawarkan untuk kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk menyadari belas kasih dan pengampunan yang datang dari Allah sendiri. Sebesar apapun dosa manusia, kalau mau bertobat, mau kembali kepada Allah, menempatkan Allah dalam hidupnya kembali, akan mendapatkan pengampunan yang datang dari Allah, yang digambarkan oleh Bapa yang baik hati. Dikisahkan bagaimana sebelum meninggal, si bungsu sudah meminta harta warisan kepada ayahnya. Dan tindakan ini sungguh luar biasa jahatnya. Mengapa? Karena ayahnya belum meninggal sudah meminta harta warisan. Ini sama saja dengan mematikan ayahnya. Selain itu, setelah mendapatkan warisan, ia pergi memboroskan hartanya, berfoya-foya, menikmati kedagingan bersama pelacur-pelacur dan kemewahan-kemewahan duniawi. Pendek kata, si bungsu ini sungguh melakukan dosa yang amat besar. Namun apa yang terjadi setelah ia mengalami kemiskinan, kemelaratan, ia menyadari dosa-dosanya, ia menyadari kebaikan Allah, dan bertekad untuk kembali, dan ia mohon dijadikan hambanya saja, bukan anaknya. Tekad pertobatan dan untuk kembali menjadi modal penting bagi kita untuk diterima kembali sebagai anak-anak Allah.
dengan segala risiko yang diterima, si bungsu kembali kepada ayahnya. Dan ditunjuk nyatakan bagaimana sikap sang ayah. Ketika dilihat sang anak dari jauh, sang ayah lari, merangkul dan menciumi dia. Allah tidak lagi mengingat dosa yang dibuat oleh anaknya. Allah bersuka cita yang dilakukan oleh Bapa melihat anaknya kembali. Meskipun dengan permohonan, tidak layak disebut lagi anak Bapa, tapi lagi-lagi ayahnya menunjukkan belas kasihan. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Jubah menjadi lambang kekuasaan, pangkat. Dengan anak ini diberi jubah, maka martabat sebagai ahli waris dikenakan kembali. Anak tidak dikatolikikan hamba, tetap anaknya. Meskipun telah berdosa, kalau mau bertobat, dikembalikan martabatnya. Demikian pula dengan cincin, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cincin zaman dahulu, para raja menjadikannya meterai. Kita masih ingat ketika Daniel dimasukkan lubang singa, pintu ditutup dan dicap dengan meterai cincin raja. Dengan diberi cincin, anak ini martabatnya tetap sebagai ahli waris, sebagai anak dan bukan abdi atau hamba. Dan kemudian mereka bersuka cita. Gambaran-gambaran ini mau menunjukkan kepada kita Allah yang berbelas kasih, Allah yang tetap menerima orang-orang berdosa yang mau bertobat, memperbaiki diri, dan kembali menempatkan Allah di tengah-tengah hidup mereka. Allah tetap mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sekalipun kita telah meninggalkan Allah, tapi kalau kita mau bertobat kembali kepadanya, kita akan tetap menjadi ahli waris. Maka poin yang pertama yang boleh kita renungkan adalah kita melihat Allah yang sungguh baik hati, Maha Pengasih dan Penyayang, dan Maha Pengampun. Allah telah membuang jauh-jauh dosa kita, melemparkannya ke tubir-tubir laut yang dalam, kata Nabi Mika, sehingga dosa itu tidak bisa kita ambil kembali. Harapannya dengan menyadari Allah yang baik itu, kita akan mampu untuk terus menempatkan Allah dan tidak lagi mengingat dosa-dosa, agar kita akhirnya tetap menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur karena Allah Maha Pengampun, Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Tinggal apa jawaban kita? Apakah kita mau bertobat kembali seperti anak yang hilang? Dan saya mengusulkan perikopa ini kita berjudul Allah yang baik hati, bukan anak yang hilang. Tekanannya adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik hati, Allah yang mengampuni. Yang kedua adalah sikap si sulung. Ketika diberitahu bahwa adiknya kembali, ayahnya mengadakan pesta, si sulung marah dan terjadi dialog dengan berbagai argumen. Anak sulung marah
karena adiknya pulang diterima kembali setelah memboroskan harta ayahnya. Sang ayah menghibur dengan mengatakan, "Apa yang ada padaku adalah milikmu." Tapi si sulung tidak menanggapinya. Maka saya mengajak kita semua untuk menjadi si sulung dan bertanya, sebagai angan-angan kita buat ayat yang ke-33. Kalau saya si sulung, apa yang saya buat dengan ayat 33? Ada 3 hal yang saya tawarkan untuk permenungan kita. Yang pertama, kemudian si sulung itu bangkit, masuk ke dalam rumah, ikut berpesta dan merangkul sang adik. Yang kedua, si sulung ini tetap berada di depan pintu, tidak masuk dan tidak pergi. Dan yang ketiga, si sulung ini marah dan akhirnya meninggalkan rumah orang tuanya. Sehingga perikupannya berubah dengan judul Anak Sulung yang Hilang. Sebelum Sari nanti silahkan panjenengan menjawab, kalau saya sebagai si sulung, bagaimana sikap kita? Kalau kita benar-benar menjadi anak-anak Allah, harusnya sikap yang pertama, kita menerima adik kita yang bertobat dan diselamatkan, ikut bersukacita, ikut berpesta. Kalau masih yang kedua, masih diam saja, kita coba menyadari kasih Allah. Kita yang juga diterima oleh Allah, hendaknya juga mau menerima orang lain. Mudah-mudahan tidak ada ya sampai yang ketiga, marah dan meninggalkan orang tua, rumah dan minggat. Semoga pada masa Prapaskah ini kita menemukan sikap-sikap yang baik, dan sikap yang kurang baik kita tinggalkan untuk ikut bergembira dengan mereka yang telah diampuni oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menerima kami orang yang bertobat, mengembalikan lagi hak kami sebagai anak-anak pun ahli waris. Dan Engkau ingin agar kami semua diselamatkan. Maka berikanlah satu tobat yang mendalam bagi kami untuk selalu benar-benar berpegang pada kehendak-Mu agar kami tetap menjadi ahli waris surgawi. Bantu umat-Mu yang sakit agar Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu agar akhirnya semua berjalan dengan lancar. Biarlah akhirnya bila kami berdosa, kami berbalik kepadamu, dan bila ada orang yang bertobat, kami pun ikut bergembira dan bersukaria. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pola hidup sehat. Booster kedua. Jauhi kerumunan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Jangan lupa ikuti sarasian APP, ikuti jalan salib, ekaristi, olah rohani, doa-doa pribadi, doa bersama, agar kita semakin benar-benar dekat dengan Tuhan. Mari kita benar-benar
olah rohani dan olahraga dalam masa prapaskah ini, agar baik jasmani maupun rohani kita sungguh diperbaiki, diperbaharui oleh hidup baru oleh Tuhan sendiri. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.